Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tita Puspitaningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti dari budaya positif itu sendiri, seperti memahami kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan pendekatan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif menjadi salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Disiplin positif menjadikan murid memahami dan menyadari perilakunya berdasarkan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin yang ketiga ini merupakan motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah disepakati bersama oleh guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang berisikan kalimat positif, mudah diingat, dan mudah dipahami. Keyakinan kelas juga harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan murid melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam melaksanakan budaya positif, tentunya memerlukan kolaborasi seluruh warga sekolah. Kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Prakasa perubahan yang diinginkan oleh guru tentunya bermuara pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan ini tentunya sesuai dengan visi guru penggerak agar terciptanya suasana sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
Saya sudah memahami konsep inti dari modul budaya positif ini, sekaligus menjadi bahan refleksi saya dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan nilai dan peran saya di sekolah. Tentunya, konsep inti budaya positif ini harus diterapkan di sekolah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah mempelajari motivasi perilaku manusia. Saya mempelajari bagaimana suatu penghargaan ternyata bisa bersifat untuk hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa selama ini saya seringkali ada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Padahal seharusnya saya berada di posisi manajer dan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama, saya bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menerapkan pendekatan segitiga restitusi pada masalah murid yang bertengkar karena kesalahpahaman. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan dimulai dari diri sendiri sehingga menjadi teladan bagi warga sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai ada keinginan untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang belum menempati posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi pembuat merasa bersalah, dengan perasaan yang biasa saja, dengan harapan murid dapat memperbaiki perilakunya. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah mulai menerapkan posisi sebagai manajer dengan perasaan tenang dan sadar bahwa komunikasi efektif itu sangat penting untuk memunculkan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan saya laksanakan. Saya melaksanakan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dalam tahap menstabilkan identitas misalnya dengan mengatakan, "Ibu tidak mencari siapa yang salah, ayo kita selesaikan masalah ini." Sedangkan dalam tahap validasi tindakan yang salah misalnya dengan mengatakan, "Hal yang bagus untuk kamu mempertahankan hakmu, tetapi kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain
Yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, dengan harapan budaya positif tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi harus dilaksanakan di rumah juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.